Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang banyak di request dari teman-teman, yaitu serial film terviral tahun ini, yaitu Squid Game 2001. Film ini menceritakan tentang sebuah game bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won. Untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di game terakhir, terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai kalangan di Korea dan masing-masing memiliki masalah hutang bahkan kekurangan ekonomi yang beragam. Oleh sebab itu, dalam game mereka rela melakukan kehilangan nyawa agar bisa mendapatkan hadiahnya. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang duda bernama Ji-hoon. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Oleh sebab itu, istrinya juga meninggalkan Ji-hoon dan menikah dengan pria lain. Bahkan, hak asuh untuk putri sematawayangnya juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Ji-hoon mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia pun mengambil uang dari ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Setelah berkali-kali, ia pun berhasil memenangkan perjudian tersebut dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Begitu ia keluar dari arena perjudian, tanpa diduga ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Ji-hoon. Melihat segerombolan rentenir itu, Ji-hoon bergegas kabur untuk menyelamatkan uangnya. Akan tetapi, ia tertangkap. Di sini, ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh utangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun, saat ia mengambil uang dari sakunya, ternyata semua uangnya telah hilang. Ia pun teringat, jadi saat Ji-hoon melarikan diri sebelumnya, ia sempat menabrak seseorang gadis yang ternyata si gadis adalah pencopet yang telah mencuri semua uangnya. Karena tidak bisa membayar utang, rentenir itu memaksa Ji-hoon untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi jika Ji-hoon tidak membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya ia tidak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang layak. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini, dalam hidupnya yang tersisa hanyalah keterpurukan serta hutang yang sangat banyak yang mungkin ia tidak sanggup untuk membayarnya. Saat Ji-hoon mulai putus asa, tak lama kemudian, seorang pemuda memberikannya sebuah tiket untuk masuk ke dalam sebuah game. Pemuda itu berkata, jika ia berhasil menyelesaikan game di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Ji-hoon langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Cerita bergulir, Ji-hoon dan orang-orang lain yang bernasib sama dibawa menggunakan sebuah mobil. Tanpa mereka ketahui, mereka dibius seketika karena untuk menjaga kerahasiaan arena game tersebut. Setelah itu, semua barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan saat mereka pulang nanti. Dan Ji-hoon pun tersadar, di sana terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Arena game itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam, kita sebut saja frontman, beserta anak buahnya yang menggunakan pakaian merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ji-hoon pun bertemu dengan beberapa peserta lain, diantaranya Sang-woo, teman masa kecil Ji-hoon, Il-nam, kakek-kakek yang mempunyai penyakit tumor otak, seorang imigran dari Pakistan bernama Ali, seorang wanita bernama Miryong, seorang gangster bernama Doksu, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyuk.
Dan Sebyuk ini adalah gadis yang sebelumnya mencopet uang Ji-hoon. Jadi saat melihat Sebyuk, Ji-hoon sangat marah. Di saat belum sempat membalaskan dendamnya, namun para staf datang ke ruangan mereka. Kemudian para staf menjelaskan bahwa selama mereka di sini, mereka akan memainkan 6 game. Dan di sana terdapat beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai game, di mana para pemain tidak boleh berhenti di tengah game. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, game akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan tersebut, semua peserta diarahkan ke sebuah ruangan untuk memulai game yang pertama. Game pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Di sana terlihat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Pada saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa bergerak sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali atau harus mematung. Karena jika terdeteksi oleh si robot bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Game ini sepertinya sangat mudah, namun pada kenyataannya yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak? Maksud dieliminasi dari game bukan hanya sekedar dikeluarkan, akan tetapi ditembak hingga tewas. Tembakan datang dari berbagai sudut. Semuanya telah disetting agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun mulai panik dan ketakutan. Mereka mulai berhamburan di arena game, namun tindakan itu membuat mereka semua mati sia-sia. Ji-hoon dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak di sana. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari game pertama dan berhak melaju ke game selanjutnya. Ji-hoon yang tertinggal mencoba untuk fokus dan berlari di detik-detik terakhir. Namun ia malah terpleset dan hampir jatuh. Dan beruntungnya Ali yang berada di belakang Ji-hoon berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari game pertama. Sedangkan mereka yang tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Semua peserta kembali ke aula. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena yang terjadi di game pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua ini dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, para staf mengingatkan bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dari jumlah para peserta yang telah dieliminasi, dan jika mereka memilih untuk berhenti dari game ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu saja membuat mereka semua menjadi goyah. Pada akhirnya, vote dengan selisih 1 suara, mereka pun sepakat untuk menyudahi game tersebut. Setelah kesepakatan itu, semua peserta akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Di keesokan hari, Ji-hoon memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan sindikat game yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadian secara detail dari sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa dan mengira Ji-hoon yang mabuk membuat lelucon. Kemudian Ji-hoon memberikan tiket game yang ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya
Di sana terdapat sebuah nomor telepon dan saat si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, akan tetapi malah seorang wanita yang mengangkatnya. Itu pun membuat polisi marah dan menganggap Ji-hoon gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Jun-ho yang baru tiba di kantor polisi tersebut. Jun-ho terus mengamati tiket game yang diserahkan oleh Ji-hoon. Ia bahkan meminta identitas Ji-hoon pada polisi sebelumnya. Jun-ho ini diceritakan sedang mencari kakaknya yang sudah lama menghilang saat dirinya masuk ke kosan sang kakak. Tanpa diduga, ia juga menemukan tiket game yang sama persis dengan milik Ji-hoon. Jun-ho pun merasa bahwa sang kakak pasti ada di tempat game tersebut. Di sisi lain, Ji-hoon yang sampai di rumah kebingungan mencari ibunya. Ternyata sang ibu sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Hal itu pun membuat Ji-hoon kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Ji-hoon marah dan langsung menghajarnya. Kini Ji-hoon teringat kata-kata apa yang dikatakan staf di arena game. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Tanpa diduga, Ji-hoon mendapatkan lagi tiket untuk kembali ke arena game. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ji-hoon dan yang lainnya tertarik untuk masuk kembali ke dalam arena game. Singkat cerita, mereka semua berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini ada yang berbeda. Di sini mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Termasuk Se-byuk yang berhasil tidak menghirup gas biusnya sehingga dirinya hanya berpura-pura pingsan. Setelah mobil melaju, ternyata Jun-ho juga mengikuti arah mobil tersebut serta menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena game agar ia bisa menemukan kakaknya yang hilang. Jun-ho pun menghajar seorang staf dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar dan menyusup tanpa diketahui oleh siapapun. Semua peserta kembali dikumpulkan dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk diganti bajunya. Di sini terlihat Se-byuk menyelundupkan sebuah pisau. Dari 201 peserta awal, kini tersisa hanya 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Secara bersamaan, Jung-ho yang masih bingung dengan harus menyamar menjadi staf di dalam aula game tersebut. Pada malam harinya, Se-byuk yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi dengan bantuan Miryong. Ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat bahwa para staf sedang menidihkan gula berskala besar. Namun, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut. Di keesokan harinya, para peserta bersiap dikumpulkan untuk memainkan game yang kedua. Sebelum itu, Sang-woo bertanya kepada Se-byuk tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Sang-woo pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Se-byuk yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Akhirnya, Se-byuk memberitahukan bahwa para staf membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuk. Itulah mengapa Sang-wook sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun di sini Sang-woo tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti Ji-hoon yang mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang. Di sini pun para peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan game ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung ditembak.
Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk segitiga yang sangat mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan dengan aman. Dalam proses game itu, Junhook mulai dicurigai oleh staf lainnya karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya. Di sisi lain, Ji-hoon mendapatkan bentuk gulali yang sulit, ditambah ia juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Akan tetapi, di menit terakhir, Ji-hoon secara tidak sengaja melelehkan gula dengan keringatnya. Ia pun mendapatkan ide menyelesaikan dengan cepat. Saat itu, ia melihat bahwa gulali telah memiliki polanya di belakang. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilat gulali sampai bisa dipisahkan dari polanya. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Ji-hoon, mereka langsung mengikuti triknya. Tidak diduga hal itu pun sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta termasuk Ji-hoon dan kakek Il-nam berhasil menyelesaikan game ini. Namun ada seseorang peserta yang gagal karena gulalinya patah. Ia pun mencoba melawan seseorang staf. Oleh sebab itu staf yang lainnya langsung menembak peserta yang lain. Peserta itu pun menodongkan pisau ke arah staf tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara game atau si frontman. Jadi semua staf di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam arena game, kecuali saat mereka berada di dalam kamar atau dalam keadaan seorang diri. Alasan semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari game tersebut. Dan episode 1 sampai ke-3 pun akhirnya selesai. Dan saya akan merangkum episode 4 sampai 6 di part kedua. Dan pastinya bakalan lebih seru dengan alur cerita Squid Game ini. See you next time. Wassalam.